Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5801 Pertempuran Sengit. Orang ke-8 menguasai semacam sihir petir, begitu dilepaskan, langit dan bumi berubah warna, kilat menyambar, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Orang ke-9 merentangkan tangannya lebar-lebar, telapak tangannya menyala-nyala. Yang menarik, api di telapak tangannya sangat menyeramkan, berwarna hijau, di dalamnya samar-samar terlihat wajah manusia meratap, mengeluarkan jeritan melengking. Orang ke-10 dikelilingi oleh embusan angin hitam, senyum dingin tersungging di bibirnya saat ia mendorong tangannya ke depan. Angin hitam itu berubah menjadi dua naga angin ganas yang menyerbu ke arah Lin Bai. Mata orang ke-11 berkilauan dengan cahaya aneh, kilatan tajam di dalamnya, bertemu pandang dengannya, Lin Bai merasa seolah-olah jiwa dan rohnya sedang dicabut, jelas merupakan teknik mata ilahi yang sangat kuat. Orang ke-12 berdiri dingin di belakang, memancarkan aura yang mengerikan, ruang dan kehampaan di sekitarnya tampak membeku, menutup semua jalan keluar Lin Bai. Ke-12 individu ini semuanya adalah seniman bela diri yang memiliki keterampilan luar biasa, dan semuanya telah mencapai alam buah Dao Tai. Iblis wanita peluk bulan baru saja menyebutkan, bahwa ke-12 orang ini juga telah mengkultivasi teknik menakjubkan yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara telepati, beralih antara serangan dan pertahanan dalam sekejap selama pertempuran, membuat mereka sangat sulit untuk dilawan. 12 Asura dari Istana Iblis 9 Neter. Mata Lin Bai menyipit, kilatan dingin di dalamnya, saat dia menatap ke-12 orang itu. Meskipun tinggi badan mereka bervariasi dan semuanya mengenakan jubah hitam dan topi bambu yang identik, menutupi wajah mereka, identitas mereka dapat diketahui dari teknik dan senjata mereka. Ke-12 orang itu mengepung Lin Bai, serangan terkoordinasi mereka benar-benar menekannya. Hosh! 3 anak panah, berkilauan dengan cahaya dingin, melesat menembus malam, meluncur ke arah Lin Bai. Anak panah itu seluruhnya hitam, tersembunyi dalam kegelapan, membuatnya hampir tidak terdeteksi. Lin Bai sepenuhnya mengandalkan intuisinya yang tajam yang diasah dari bertahun-tahun menghadapi situasi hidup dan mati untuk menghindari anak panah itu berulang kali. Saat ia menghindari panah-panah itu, angin hitam berubah menjadi naga angin, menerjang Lin Bai. Saat naga angin menerjang, Lin Bai merasakan angin kencang menyapu sekelilingnya, bahkan hembusan angin terkecil pun berubah menjadi pedang mematikan, menebas ke arahnya. Gugusan api hijau melesat keluar, menyerang Lin Bai secara langsung, api itu seolah mengandung ratapan dan tangisan jiwa-jiwa yang teraniaya, membuat bulu kuduknya merinding. Di atas kepalanya, petir menyambar, kekuatannya yang dahsyat menghantam kepala Lin Bai dengan ganas. Ke-12 Asura itu menggabungkan serangan mereka, melepaskan kekuatan penuh mereka dalam teknik tinju, teknik telapak tangan, teknik pedang, teknik saber, teknik petir, teknik api, teknik angin, dan teknik panahan, benar-benar mengalahkan Lin Bai, membuatnya benar-benar tak berdaya. Putra suci Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, dan Ye Guyu mendongak dan melihat Lin Bai benar-benar tertindas oleh ke-12 Asura, tubuhnya dipenuhi luka-luka, ekspresi mereka berubah tajam. Mereka ingin bergegas menyelamatkannya, tetapi beberapa seniman bela diri alam buah Dao Tai bergegas dan menghalangi jalan mereka. Zumo, bersama dengan para pendekar dari divisi Zhaoxing dan Garnisun, juga disandera oleh pendekar alam buah Dao Tai lainnya. Seketika itu, pertempuran di sini meletus menjadi kekacauan besar. Putra suci Lin Bai, sepertinya pertempuran kita harus berakhir. Putra suci Lin Bai benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai putra suci terkuat di antara 5 keluarga dan 7 sekte. Dia benar-benar berhasil bertahan sampai sekarang melawan serangan gabungan dari kita ber-12. Jika itu putra suci lain, mereka mungkin sudah mati di tangan kita. Sayang sekali kita tidak bisa terus bermain-main dengan putra suci Lin Bai, kita harus mengakhiri pertempuran. Kalau begitu, biarkan putra suci Lin Bai pergi ke mata air kuning. Setelah serangan sengit, ke-12 orang itu menyadari bahwa Lin Bai sudah terluka parah dan merasa sudah waktunya untuk memberikan pukulan fatal padanya. Gambar, seketika itu juga, kedua pendekar bela diri yang memegang pedang dan saber menyerbu ke arah Lin Bai. Sebuah tebasan pedang menyapu langit, tujuannya melintasi ribuan mil. Sebuah tebasan dahsyat merobek langit. Tepat ketika pedang dan saber hendak menyerang Lin Bai, tiba-tiba, tetesan air biru es yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, membentuk penghalang melingkar yang melindungi tubuhnya. Dentang, dentang, pedang dan saber menghantam penghalang yang dibentuk oleh tetesan air biru es, menghasilkan suara benturan logam yang memekakkan telinga. Kedua pendekar bela diri itu terdorong mundur, sementara lapisan tetesan air biru es tetap tidak terluka. Senjata ilahi Tai. Dia benar-benar memiliki senjata ilahi Tai yang lengkap. Sebuah bola biru es melayang dari telapak tangan Lin Bai, melayang di atas kepalanya.
Senjata ilahi Tai. Mutiara Dewa Laut. Di dalam penghalang tetesan air yang dibentuk oleh Mutiara Dewa Laut, wajah Lin Bai tampak muram. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan terkekeh. Hehe, sudah lama sekali aku tidak merasakan pertarungan yang begitu memuaskan. Kuharap kalian semua tidak akan mengecewakanku. Mendengar ini, ekspresi 12 asura sedikit mengeras, tatapan mereka berubah muram saat mereka menatap Lin Bai. Sebuah firasat buruk segera muncul di hati mereka. Niat pedang teratai biru. Lin Bai berteriak pelan, dan niat pedang biru melesat ke langit, mengubah separuh langit menjadi biru. Niat pedang teratai merah. Petik 2. Lin Bai meraung lagi, melepaskan jenis niat pedang lain yang melesat ke langit, mewarnai separuh langit lainnya dengan warna merah. Penggaris pengukur. Lin Bai mengeluarkan pedang raksasa berwarna hitam keemasan dari tas penyimpanannya, yang muncul di telapak tangannya. Pedang terbang. 4 pedang terbang merespons dan melayang di samping Lin Bai. Pertempuran kita baru saja dimulai. Lin Bai, yang dipenuhi dengan niat pedang teratai biru dan teratai merah, memegang pedang iblis dan penggaris pengukur, dengan 4 pedang terbang berputar di sekelilingnya, tiba-tiba mempertajam tatapannya, matanya berkilat dengan niat membunuh yang luar biasa saat dia menghadapi 12 asura. Mati. Lin Bai meraung, menyerbu ke depan. Target utamanya adalah pemanah itu. Melihat Lin Bai mendekat dengan cepat, ekspresi pria itu berubah drastis, dan dia buru-buru mundur, secara bersamaan menarik busurnya dan melepaskan rentetan panah yang menghujani Lin Bai. Lin Bai mengayunkan penggaris pengukur, menebas ke bawah dengan kekuatan yang sangat besar, menghancurkan hujan panah dengan dampak yang dahsyat. Detik berikutnya, kecepatan Lin Bai meningkat drastis, langsung muncul di depan pria itu. Pedang iblis, diselimuti cahaya biru, membelah langit menjadi 2 dengan 1 serangan. Tidak, teriak pendekar bela diri itu kaget, matanya melebar tak percaya saat dia menyaksikan pedang itu menyerang. Di matanya, pedang iblis yang diselimuti cahaya biru menyilaukan menebas kepalanya, merobek tubuhnya menjadi 2 dan melenyapkan jiwanya bersamanya. Puff! Darah berceceran di udara. Tubuh pria itu, yang kini terbelah 2, jatuh ke tanah, berubah menjadi bubur berdarah. Setelah membunuh pria itu, Lin Bai menggunakan energi spiritualnya untuk mengumpulkan buah dao pria itu ke dalam tas penyimpanannya. Bagi para praktisi bela diri yang telah mencapai alam buah dao Tai, buah dao memiliki nilai yang sangat tinggi. Baik untuk menempa senjata ilahi Tai atau memurnikan ramuan, buah dao adalah harta karun terbaik di dunia. Bab 5802, beberapa orang tewas. Setelah menghabisi pemanah itu dengan 1 tebasan pedang, Lin Bai mengambil buah dao dan dengan dingin mengamati 11 naga lainnya. 9 naga petir surgawi. Pria berjubah hitam yang telah melepaskan teknik petir itu segera mengaktifkan kultivasi penuhnya, kilat menyambar di sekelilingnya. Langit dan bumi bergejolak, awan gelap menutupi bulan. Kilat ungu mengembun di langit, awan gelap menekan ke bawah, dan 9 naga petir yang mengancam muncul dari awan. Detik berikutnya, 9 naga petir yang besar dan tebal terbang keluar dari awan, menyerang Lin Bai. Hancurkan! Lin Bai mendengus dingin, keempat pedang terbangnya menyerang terlebih dahulu, menghancurkan 4 naga petir dalam 1 serangan. Kemudian, Lin Bai melangkah ke kehampaan, menerjang ke arah naga petir. Pedang iblisnya menebas ke bawah, menghancurkan 2 naga petir, dengan ayunan penggarisnya, 2 naga petir lagi hancur, dan akhirnya, Lin Bai menghancurkan naga petir terakhir dengan tubuhnya yang telanjang. Sebuah dentuman keras bergema. Lin Bai menerjang maju, menghancurkan naga petir berkeping-keping, dan sekaligus mencapai pendekar yang mengendalikan sihir petir. Pendekar itu tercengang, mundur dengan tergesa-gesa. Dia tidak pernah menyangka Lin Bai begitu ganas, sihir petirnya sama sekali tidak berdaya melawan Lin Bai. Lin Bai, dengan pedang di tangan, mencapai pria itu, mengayunkan penggaris pengukur dan menyerang kehampaan. Ruang hancur seperti cermin, memperlihatkan kehampaan yang gelap dan dingin. Pendekar yang menggunakan sihir petir itu juga hancur lebur oleh penggaris pengukur, jiwanya tercerai-berai. Api pembalasan penghancur dunia. Tepat ketika Lin Bai telah membunuh pendekar yang menggunakan sihir petir, aura api yang dingin namun membakar terpancar dari belakangnya. Pada saat yang sama, dia mendengar jeritan kesakitan yang meresahkan. Seolah-olah banyak pendekar, di ranjang kematian mereka, dibakar oleh api, menjerit ke setongku. Lin Bai tiba-tiba menoleh, matanya berkilat dengan cahaya tajam. Seniman bela diri pengendali api itu menyerang Lin Bai, menunggangi api hijau. Api hijau, yang asal-usulnya tidak diketahui, mustahil untuk dihilangkan begitu menyentuhnya dengan kultivasinya. Api yang menghantam tanah terasa seperti jutaan jiwa yang merobek daging dan jiwanya. Pergi sana, Lin Bai meraung berulang kali, 4 pedang terbang berputar di sekelilingnya, memadamkan api hijau yang datang. Niat pedang teratai merah menghancurkan langit,
meliputi 1.000 mil dalam sekejap, membunuh pendekar pedang pengendali api. Ah! Jeritan melengking terdengar saat pendekar pedang pengendali api itu mati di bawah pedang Lin Bai. Api hijau yang dikendalikannya padam, dan dari dalamnya terbanglah garis-garis cahaya, jiwa-jiwa yang terikat oleh api. Dengan kematian pendekar pedang itu, jiwa-jiwa yang terikat ini dibebaskan, memasuki siklus reinkarnasi di bawah bimbingan Dao Surgawi. Setelah membunuh 3 orang, Lin Bai tidak berhenti, wajahnya dingin saat dia menyerbu ke arah beberapa orang yang tersisa. 4 pedang terbang menyatu menjadi formasi pedang 4 simbol kehendak surgawi, menembus naga angin dan membunuh pendekar pedang yang telah menggunakan teknik pengendalian angin. Pedang iblis, yang diresapi dengan niat pedang teratai biru, menebas ke bawah, membunuh pendekar bela diri yang menguasai teknik pupil mata Dharma. Penggaris pengukur menghantam dengan ganas, menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat, pendekar bela diri yang menggunakan teknik embun beku dan pendekar bela diri yang menguasai teknik tombak juga tewas di bawah pedang Lin Bai. Dalam sekejap, 7 dari 12 asura terkenal dari Istana Iblis 9 Neter terbunuh oleh Lin Bai. Mati. Saat Lin Bai sepenuhnya fokus untuk menghadapi ketujuh orang ini, pendekar pedang dan pendekar pedang tampaknya telah menemukan celah dalam pertahanan Lin Bai, menyerang punggungnya dengan ganas. Teknik pedang mereka sangat tajam, energi pedang mereka membelah langit dan bumi. Gambar, serangan yang sangat dahsyat itu tiba-tiba diblokir oleh lapisan cahaya biru es saat mencapai punggung Lin Bai. Setelah diperiksa lebih dekat, cahaya biru es ini jelas terbentuk dari tetesan mutiara Dewa Laut. Senjata ilahi Tai yang sempurna. Petik 2. Dan senjata ilahi Tai defensif pula. Terlalu merepotkan. Kultivator pedang dan kultivator sabar, yang serangannya diblokir oleh mutiara Dewa Laut Lin Bai, sangat marah, mengumpat berulang kali. Lin Bai menarik tangannya, dan pedang iblisnya, yang diresapi dengan teknik pedang teratai biru, menyerang kultivator pedang. Dengan bunyi gedebuk pelan, cahaya pedang biru yang sangat tajam itu memenggal. Kepala kultivator pedang, penggaris pengukur berayun dengan kuat, mengenai kultivator sabar. Melihat bahwa dia terkunci oleh Lin Bai dan tidak punya cara untuk mundur, kultivator sabar hanya bisa menggertakkan giginya dan menyalurkan kekuatan kultivasinya, memegang saber berharganya secara horizontal di depannya, mencoba memblokir kekuatan pedang Lin Bai dengan kekuatan kasar. Segera setelah itu, raungan memekakkan telinga bergema saat penggaris pengukur menghantam ke bawah, menghancurkan pedang berharga pendekar pedang itu menjadi debu seperti tahu. Dia pun lenyap dalam sekejap, jiwanya hancur. 2 lagi tewas. Dari 12 asura Istana Iblis 9 Neter yang dulunya terkenal, hanya 3 yang tersisa, mereka yang berlatih teknik tinju, teknik telapak tangan, dan latihan fisik. Ketiganya berdiri berdampingan dari kejauhan, tatapan mereka dingin saat mereka menatap Lin Bai, tubuh mereka sedikit gemetar, rasa ngeri yang mendalam terpancar dari mereka. Apakah ini kekuatan putra suci terkuat dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu? Kita ber-12 bergabung, dan dia membunuh 9 dari kita dalam waktu sesingkat itu. Apakah tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama yang dapat menyainginya? Sial, mereka terbunuh bahkan sebelum mereka dapat melepaskan banyak harta karun mereka. Mereka, bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Petik 2. Mereka bahkan tidak diberi kesempatan untuk memohon belas kasihan. Petik 2. Putra suci Lin Bai, betapa kejamnya. Ketiganya tenggelam dalam fantasi mereka sendiri, mata mereka dipenuhi rasa takut saat menatap Lin Bai. Lin Bai memanggul penggaris pengukur, menggenggam pedang iblis, dan 4 pedang terbang berputar mengelilinginya. Dia menatap dingin ketiga orang yang tersisa. Apakah kalian bertiga akan menyerah, atau akan kukirim ke neraka? Tanya Lin Bai dengan senyum dingin. Ketiganya gemetar, saling bertukar pandang, dan diam-diam mengambil keputusan. Salah satu berkata, menyerah berarti kematian pasti di purgatorium. Yang lain berkata, lebih baik kita bertarung sampai mati. Kedua orang ini tidak lain adalah orang yang berlatih tinju dan orang yang berlatih telapak tangan. Begitu mereka selesai berbicara, mereka menyerang Lin Bai dengan kedua tangan. Telapak 1000 dunia, teriak praktisi telapak tangan, kekuatan kultivasinya melonjak, dan puluhan ribu jejak telapak tangan mengembun di udara, menyerang Lin Bai. Tendangan 10.000 jiwa. Praktisi tinju tidak mau kalah, dan secara bersamaan melayangkan pukulan, ribuan jejak tinju muncul di udara, menghantam Lin Bai. Sebenarnya itu adalah telapak 1000 dunia dan tinju 10.000 jiwa. Lin Bai mengangkat alisnya, menunjukkan ekspresi terkejut. Telapak 1000 kehidupan dan tinju 1.000.000 jiwa, ini adalah teknik ilahi yang tercatat dalam kitab suci rahasia Istana Iblis 9 Neter. Ini bukan pertama kalinya Lin Bai bertemu dengan kedua teknik ini, kakak beradik yang menyusup ke Sekte Air Surgawi hari itu juga telah menguasai telapak 1000 kehidupan dan tinju 1.000.000 jiwa.
Ini juga satu-satunya teknik ilahi yang dapat dikenali Lin Bai saat menghadapi kelompok sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter ini. Telapak 1000 kehidupan dan tinju sejuta jiwa, jika digabungkan, kini dilepaskan bersamaan, mengalir tanpa celah, seolah-olah seorang seniman bela diri telah melepaskan dua teknik ilahi, langsung memaksimalkan kekuatannya. Bab 5803 Niat Membunuh Lin Bai. Lin Bai berdiri tegak di udara, jurus 1000 dunia dan tinju 10.000 jiwa tampak jelas di matanya. Jejak tinju dan telapak tangan, membawa kekuatan dahsyat, melesat lurus ke arah wajah Lin Bai. Lin Bai mendengus dingin, pedang iblis dan penggarisnya bergetar, melepaskan kekuatan yang mendominasi dan liar. Detik berikutnya, cahaya pedang biru yang menyilaukan, seperti fajar yang menyingsing sebelum matahari terbit, menembus jejak telapak tangan, cahaya pedang biru itu menyebar bermil-mil jauhnya, menyerang pendekar yang telah menggunakan jurus 1000 dunia. Pada saat yang sama, Lin Bai mengangkat penggaris dan menebas ke bawah, menghancurkan tinju 10.000 jiwa yang menyerangnya. Kekuatan dahsyat dan mendominasi itu mengguncang kehampaan, menghancurkan tubuh fisik pendekar yang telah menggunakan teknik tinju. Gemuruh, raungan yang memekakkan telinga bergema di langit. Ketika semua orang melihat lagi, dari 12 asura Istana Iblis 9 Neter yang dulunya terkenal, hanya pendekar yang sedang memurnikan tubuh yang tersisa, gemetar ketakutan. Pendekar bela diri penyempurna tubuh itu, mengenakan jubah hitam dan topi hitam, wajahnya tertutup topi, masih terlihat jelas gemetar di malam hari, jelas ketakutan oleh ilmu pedang Lin Bai. Jika seseorang mengangkat topinya, mereka pasti akan melihat wajah ketakutan dan mata yang dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Putra suci Lin Bai, apakah kau baik-baik saja? Pada saat ini, Qiao Mo dan Qin Yao juga menerobos pengepungan dan bergegas ke sisi Lin Bai. Mereka datang untuk membantu Lin Bai, tetapi ketika mereka tiba, yang tersisa di sekitarnya hanyalah mayat-mayat yang berserakan di tanah. Dari 12 asura yang telah menyerang Lin Bai dengan ganas, hanya satu yang tersisa, gemetar di udara. Lin Bai diam-diam menggelengkan kepalanya kepada Qiao Mo dan Qin Yao, lalu, memegang pedang iblisnya, membawa penggaris pengukur, dan dengan 4 pedang terbang yang mengelilinginya, dia melangkah dengan percaya diri menuju pendekar bela diri penyempurna tubuh itu. Apakah kau akan menyerah dengan sukarela, atau akankah aku membunuhmu langsung? Lin Bai berjalan mendekati pendekar bela diri yang sedang meningkatkan kemampuan tubuhnya, wajahnya dingin dan matanya tajam. Tatapan itu saja sudah cukup untuk menakutkan pendekar bela diri tersebut, dan mengingat kemampuan pedang Lin Bai yang tak terkalahkan, getarannya semakin hebat. Ia berjuang dalam hati, ingin bertarung sampai mati dengan Lin Bai, tetapi pemandangan 11 anggota 12 asura lainnya yang bertubuh ramping membuatnya takut, dan ia ragu untuk menyerang. Meskipun Lin Bai tidak dapat melihat wajahnya, ia dapat mengetahui dari suaranya yang terbata-bata bahwa ia sangat ketakutan. Lin Bai mendengus dingin dan berkata kepada Qiao Mo dan Qin Yao, tangkap orang ini dan kirim dia ke purgatori. Qiao Mo dan Qin Yao mengangguk, terbang mendekat, menyegel kultivasi dan kekuatan pendekar bela diri itu, dan melemparkannya ke samping, untuk diserahkan ke divisi Zhaoxing setelah pertempuran. Setelah berurusan dengan 12 asura, Lin Bai mengangkat pandangannya dan melihat seorang wanita cantik berdiri di atap yang jauh. Iblis pemeluk bulan berdiri dingin di atap yang jauh, mengawasi Lin Bai. Melihatnya membunuh 11 dari 12 asura, dia ketakutan, wajahnya pucat pasi. Dia tidak pernah membayangkan Lin Bai bisa begitu ganas. Kemanapun tatapan Lin Bai tertuju, ruang membeku, niat membunuhnya begitu kuat. Dia berkata dengan dingin, Nona sang pemeluk bulan, sudah kubilang kau tidak akan lolos hari ini. Wus! Begitu Lin Bai selesai berbicara, sosoknya lenyap begitu saja. Ekspresi iblis sang pemeluk bulan berubah drastis. Aura dan tatapannya tertuju pada Lin Bai, namun dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia menghilang di depan matanya, bahkan keberadaannya pun lenyap dalam sekejap, seolah-olah dia tidak pernah ada. Pada saat sosok Lin Bai menghilang, aura dingin menyelimutinya, seketika menjerumuskannya ke dalam gua es abadi, membuatnya kedinginan hingga ke tulang, luar dan dalam. Gambar, baik tubuh maupun jiwanya tidak merasakan sedikit pun kehangatan. Apakah ini perasaan putus asa ketika diselimuti niat membunuhnya? Iblis wanita peluk bulan gemetar tanpa sadar, ekspresinya kosong, namun matanya berkilat ketakutan dan kengerian. Apakah ini niat membunuh Lin Bai? Apakah ini kekuatan yang dihadapi 12 asura? Iblis wanita peluk bulan merasa sulit dipercaya bahwa seorang seniman bela diri di alam buah Dao Tai tingkat rendah dapat memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan. Ketika niat membunuh Lin Bai menyelimutinya barusan, iblis wanita peluk bulan bahkan merasa seolah-olah dia sedang menjadi target kultivator alam buah Dao Luo Agung. Di dalam niat membunuh ini, dia merasa sangat putus asa, sangat tak berdaya, sangat lemah.
Dan yang lebih penting, Lin Bai telah menghilang di depan matanya. Dengan niat membunuh yang menyelimutinya, dia tidak tahu kemana Lin Bai akan menghunus pedangnya, atau apakah serangannya dimaksudkan untuk menangkapnya atau membunuhnya. Iblis wanita peluk bulan diliputi oleh emosi yang bertentangan. Tubuhnya gemetar, dan wajahnya semakin pucat. Tiba-tiba, kilatan tajam muncul di matanya, dan dia berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Aku menyerah. Aku melepaskan Haku. Petik 2. Aku memiliki rahasia tindakan lanjutan Istana Iblis 9 Neter. Jika kalian membunuhku, divisi Zhaoxing tidak akan mendapatkan apapun. Meskipun iblis pemeluk bulan tidak tahu kapan Lin Bai akan menghunus pedangnya, dia mengucapkan penyerahannya pada saat ini. Saat dia mengucapkan penyerahannya, dia dengan jelas mendengar dentingan pedang di samping telinganya, merasakan sedikit rasa sakit yang menyengat di lehernya, dan samar-samar merasakan tetesan darah mengalir di lehernya. Ekspresinya dipenuhi teror, dia sedikit menoleh dan melihat pedang iblis Lin Bai menebas ke arah lehernya. Rambut hitam yang menjuntai di pelipis kirinya terputus oleh pedang Lin Bai. Bilah yang dingin dan tanpa ampun, berkilauan dengan cahaya dingin di bawah sinar bulan, memutus rambutnya dan mengenai lehernya. Pada saat itu juga, dia berteriak menyerah, mengungkapkan keuntungan yang akan memungkinkannya untuk hidup. Dia berhasil menyelamatkan hidupnya. Ketika Lin Bai mendengar bahwa dia juga memiliki rahasia tentang rencana masa depan Istana Iblis 9 Neter, dia langsung terkejut. Pedangnya, yang diarahkan ke lehernya, berhenti tiba-tiba setelah memutus sehelai rambut di pelipis kirinya, berhenti tepat di depan lehernya yang seputih salju dan indah. Meskipun Lin Bai berhenti tepat waktu, bilah tajam pedang iblis itu masih meninggalkan noda darah dangkal di lehernya yang seputih salju. Tetesan darah merah mengalir di bekas luka itu, sangat mencolok di kulitnya yang cerah. Huf huf huf. Iblis pemeluk bulan itu ketakutan, terengah-engah. Dia tahu bahwa jika dia tidak membuat pilihannya tepat waktu, dia mungkin sudah dipenggal kepalanya sekarang. Lin Bai mengangkat alisnya, dan pedang iblis itu menyerang iblis pemeluk bulan di perut, aura pedang mengalir ke tubuhnya, menyegel dantian dan buah daunnya. Dia berkata dingin, jika kau berani sembarangan mengerahkan kekuatan spiritualmu atau mengaktifkan buah daunmu, energi pedangku akan langsung menghancurkan dantian dan buah daunmu, dan meledak keluar dari tubuhmu, langsung membunuhmu. Wajah iblis pemeluk bulan tampak muram saat dia menatap Lin Bai dan berkata, Putra suci Lin Bai, kami meremehkanmu. Jika kami tahu kau begitu luar biasa, kami akan mengundang seniman bela diri yang lebih kuat untuk menghadapimu. Lin Bai terkekeh, sayangnya, kalian tidak akan memiliki kesempatan itu. Ekspresi ketakutan iblis pemeluk bulan perlahan kembali tenang. Dia tidak mengatakan apapun lagi, senyum mengejek muncul di bibirnya. Bab 5804 pertempuran di sini berakhir, pertempuran di sana dimulai. Paman, seharusnya kau tidak menahan diri. Sementara Lin Bai membunuh 11 dari 12 prajurit Asura dan menangkap iblis pengamat bulan, pertempuran antara Lu Qingjun dan Lu Sulin juga telah berakhir. Lu Qingjun memanfaatkan celah dalam pertahanan Lu Sulin, melepaskan serangan pedang yang menyilaukan. Cahaya pedang yang cemerlang dan membutakan menembus kehampaan, menyapu malam, dan mengenai bahu kiri Lu Sulin. Dengan suara retakan, bahu kiri Lu Sulin hancur. Tubuhnya terhuyung, wajahnya pucat, dan dia mundur seperti balon kempes, jelas tidak mampu bertarung lagi. Setelah diperiksa lebih dekat, jelas bahwa tubuh Lu Sulin tidak hanya terluka di bahu kirinya, bahu kanan, perut, dada, kaki, dan punggungnya juga dipenuhi luka pedang yang tajam. Sebaliknya, Lu Qingjun, yang mengenakan pakaian putih bersih, berdiri tanpa luka di udara, tanpa goresan sedikitpun. Ini bukan karena tingkat kultivasi Lu Qingjun jauh melampaui Lu Sulin, tetapi karena Lu Sulin selalu menyerah dan mundur, tidak tahan menjadi musuh Lu Qingjun. Hal ini memungkinkan Lu Qingjun untuk merebut kesempatan berulang kali, akhirnya mengalahkan Lu Sulin hingga ia benar-benar babak belur dan tidak mampu bertarung lagi. Lu Sulin adalah seorang seniman bela diri tingkat tinggi di alam buah Dao Tai, sementara Lu Qingjun hanyalah seorang seniman bela diri tingkat rendah di alam buah Dao Tai. Bahkan jika Lu Sulin tidak dapat membunuh Lu Qingjun, seharusnya ia tidak terluka separah itu. Wajah Lu Qingjun menunjukkan keengganan. Ia menutup matanya, menatap langit, dan menarik napas dalam-dalam, wajahnya dipenuhi rasa sakit. Ia menggenggam pedang berkilauan di tangannya, cahaya dingin yang terpancar dari bilahnya sangat menusuk. Mengapa, Paman? Mengapa? 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 Setelah sesaat merasakan sakit, emosi Lu Qingjun meledak. Wajahnya berkerut karena amarah, matanya merah padam saat ia meraung pada Lu Sulin. Kenapa, Paman? Kau jelas-jelas putra suci kota 7 absolut, memiliki masa depan yang sangat gemilang. Kau awalnya adalah bintang yang sedang naik daun di wilayah Sekte Qitian, dan seharusnya memikul misi kota 7 absolut.
Kau awalnya adalah seniman bela diri paling hebat di keluarga kami, dan seharusnya menjadi pembangkit tenaga yang tak tertandingi. Kenapa kau pergi? Kenapa kau mengkhianati kota tujuh absolut? Hanya demi seorang wanita. Apakah itu sepadan? Mata Lu Qingjun merah padam saat dia meraung marah. Wajah Lu Sulin menunjukkan tanda-tanda penuaan, dan dua garis air mata jernih mengalir di matanya yang tua, tersembunyi oleh kerutan. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Qingjun, denganmu di kota tujuh absolut, denganmu di keluarga Lu, aku merasa tenang. Biarkan masa lalu berlalu. Kau menang, bunuh aku. Mati di tanganmu adalah semacam keberuntungan bagiku, dan juga semacam kelegaan. Lu Sulin merentangkan tangannya, menutup matanya, dan menerima kematian yang akan datang. Di kejauhan, iblis penjepit bulan meraung, Lu Qingjun, jika kau berani membunuh ayahku, aku jamin divisi Zhaoxing dan kerajaan Chu tidak akan menerima kabar apapun. Lu Qingjun melirik kembali ke iblis penjepit bulan yang ditangkap oleh Lin Bai, lalu menatap Lu Sulin. Setelah lama terdiam, dia perlahan menyarungkan pedangnya. Paman, kau telah melakukan kesalahan besar, hampir menyeret sekte ini ke jurang tanpa jalan kembali. Aku tidak bisa memohon untukmu kepada kerajaan Chu, dan sekte ini pun tidak akan memohon untukmu. Lu Qingjun menyarungkan pedangnya, berbalik ke arah Zumo, komandan divisi Zhaoxing, dan berkata, Tuan Zumo, jika Lu Sulin mati di Purgatorium, mohon agar divisi Zhaoxing mengeluarkan pemberitahuan. Bahkan jika kota tujuh absolut terpisah dari kerajaan Chu sejauh ribuan mil, aku akan mengambil jenazahnya. Zumo tersenyum tipis dan berkata, Putra suci Lu Qingjun, mohon jangan khawatir, selama Lu Sulin dan putrinya bersedia bekerja sama dengan divisi Zhaoxing dan mengungkapkan informasi tentang Istana Iblis Sembilan Neter, kami tidak hanya akan mengampuni nyawa mereka tetapi juga memberi mereka hadiah yang besar. Pertempuran besar di Jalan Aki secara bertahap berakhir dengan penangkapan dua pemimpinnya, Lu Sulin dan Lan Yue Yaonu. Dari ratusan pendekar bela diri tingkat buah Tai Dao yang dikerahkan Lan Yue Yaonu di sekitar Jalan Aki, sepertiganya tewas, sepertiganya ditangkap, dan sepertiganya melarikan diri oleh divisi Zhaoxing. Dengan berakhirnya pertempuran, Jalan Aki sepenuhnya menghilang dari ibu kota. Setelah divisi Zhaoxing selesai membersihkan medan perang, Paviliun Tianji akan mengirimkan ahli senjata dan ahli formasi untuk bekerja sama membangun kembali Jalan Aki. Zumo mendekat, menangkupkan tangannya, dan berkata, terima kasih banyak kepada Putra Suci Lin Bai dan Putra Suci Lu Qingjun, dan semua murid terhormat Sekte Tiansui atas bantuan besar mereka, yang memungkinkan kami menangkap Lan Yue Yaonu hidup-hidup. Lin Bai dengan tenang menjawab, bukan apa-apa. Dia melirik Lu Qingjun di sampingnya, memperhatikan wajahnya yang pucat, tatapannya tertuju pada cahaya bulan, dan tatapan nostalgia di matanya, seolah mengingat beberapa peristiwa masa lalu. Lin Bai mendongak ke arah ibu kota dan berbisik, pertempuran kita di sini sudah berakhir. Aku ingin tahu bagaimana situasi di sisi lain. Ibu kota, Akademi Bailu. Setelah berdirinya dinasti Chu, Kaisar pertama Chu dan penasihat nasional saat itu bersama-sama mendirikan Akademi Bailu untuk membina siswa yang akan mengabdi pada dinasti tersebut. Selama ratusan ribu tahun, Akademi Bailu telah mengikuti keluarga kerajaan Chu melalui pasang surut lautan luas alam iblis timur, menyaksikan perubahan dan kebangkitan Chu dan alam iblis. Akademi kuno ini, yang berdiri di sudut ibu kota, seperti seorang pertapa di puncak gunung, memandang alam iblis. Namun malam ini, tempat suci bagi para cendekiawan ini, yang dihormati oleh Chu, diliputi pertumpahan darah. Sekelompok seniman bela diri yang tidak diketahui asalnya menerobos susunan sihir Akademi Bailu, menerobos masuk dengan arogan dan langsung menuju gua penekan iblis. Para siswa Akademi Bailu, yang marah, mengambil buku, batu tinta, dan kuas mereka, menyerbu maju untuk melawan para kultivator iblis sampai mati. Meskipun biasanya tampak lembut, para cendekiawan ini tak gentar menghadapi bahaya, menggunakan pena mereka sebagai pedang dan tinta sebagai mata pisau, terlibat dalam pertempuran sengit dengan para kultivator iblis. Namun, rencana para kultivator iblis itu matang, dan jumlah mereka sangat banyak. Para siswa Akademi Bailu secara bertahap kehilangan kendali dan dikalahkan. Mereka meninggalkan beberapa prajurit untuk menghadapi para siswa, sementara yang lain berpencar, langsung menuju gua penekan iblis di belakang Akademi Bailu. Mereka sangat mengenal tata letak dan lorong-lorong Akademi, dengan mudah mencapai gua tersebut. Tepat saat itu, seorang cendekiawan Konfusianisme hebat di Akademi Rusa Putih naik ke mimbar tinggi dan menyatakan, saudara-saudara siswa Akademi Rusa Putih, perkuat tekad kalian dan bacalah, Ode Kebenaran, untuk membantu saya mengaktifkan susunan kebenaran agung yang menggulingkan langit dan bumi. Mendengar ini, para siswa, yang saat itu sedang terlibat dalam pertempuran sengit, segera duduk bersila, masing-masing mengeluarkan selembar kertas kayu. Sambil memegang secarik kertas di tangan kiri,
mereka menjentikannya ke kanan, menghasilkan suara yang jernih, merdu, dan seragam. Segera setelah itu, suara ribuan siswa yang melafalkan pelajaran mereka bergema di seluruh Akademi Rusa Putih. Langit dan bumi memiliki energi kebenaran, yang bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Di bawah, ia menjadi sungai dan gunung; di atas, ia menjadi matahari dan bintang. Pada manusia, ia disebut kebenaran, memenuhi hamparan langit yang luas. Ketika jalan kekaisaran jelas dan damai, ia merangkul harmoni dan menerangi istana. Ketika masa-masa sulit, integritas terungkap, setiap perbuatan tercatat dalam sejarah. Energi kebenaran langit dan bumi bertahan selamanya. Energi kebenaran, langit dan bumi bertahan selamanya. Energi kebenaran langit dan bumi bertahan selamanya. Suara-suara lantang para siswa memenuhi udara. Sejak para siswa Akademi Bailu mulai melantunkan ode untuk kebenaran, aura kemasan terpancar dari mereka, perlahan naik dan berkumpul di atas awan, berubah menjadi pedang yang tak dapat dihancurkan. Bab 5805 Pertempuran Besar berakhir. Saat fajar menyingsing, beberapa bintang yang tersisa masih menggantung di langit biru pucat. Tak lama kemudian, seberkas cahaya kemasan menyebar ke seluruh negeri dari sisi lain gunung, membangunkan gunung dan sungai serta membawa kehidupan ke ibu kota. Ibu kota, kecuali kota barat, sebagian besar tidak berubah setelah pertempuran besar tadi malam. Deru dahsyat yang menggema dari kota barat tadi malam telah didengar oleh banyak pendekar bela diri, dan beberapa yang terampil dan berani diam-diam pergi ke sana untuk menyaksikannya secara langsung. Namun, sebagian besar memilih untuk tetap menyendiri dan menghindari masalah. Dengan datangnya fajar, divisi Zhaoxing dan garnisun membersihkan medan perang di kota barat, mengawal Lu Xulin, sang iblis pengamat bulan, dan lebih dari 30 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang tertangkap kembali ke divisi Zhaoxing. Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, dan yang lainnya juga pergi bersama Zumo. Hanya Lu Qingjun yang mengatakan bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak energi spiritual dalam pertempuran dan akan kembali ke penginapan untuk beristirahat terlebih dahulu. Mengetahui Lu Qingjun diliputi kesedihan, Lin Bai tidak menghentikannya, dan mengatakan bahwa ia akan datang ke Wisma untuk minum setelah menyelesaikan urusannya di divisi Zhaoxing. Di aula utama divisi Zhaoxing yang hikmat, Pangeran Chen menyaksikan Lin Bai dan Zumo kembali dengan penuh kemenangan. Zumo, dengan wajah berseri-seri, menangkupkan tangannya dan berkata, "Yang mulia, kita telah berhasil menangkap iblis pemeluk bulan." Pangeran Chen tersenyum lebar dan mengangguk berulang kali, berkata, "Bagus sekali." Dengan ditangkapnya iblis pemeluk bulan, kasus perburuan putra suci di ibu kota sekarang dapat ditutup secara resmi. Ia melanjutkan, memberi instruksi kepada Zumo, "Sekarang iblis pemeluk bulan telah ditangkap, lakukan interogasi menyeluruh. Idealnya, Anda harus dapat mengekstrak informasi darinya dan menemukan 9 prajurit istana iblis neter lainnya di ibu kota, menangkap mereka semua sekaligus." Mo mengangguk berulang kali, berkata, "Baik, Tuan." Pangeran Chen tersenyum dan mengangguk, "Anda boleh pergi sekarang. Saya ada urusan yang harus dibicarakan dengan Saudara Lin." Zumo mengangguk setuju dan berbalik meninggalkan aula. Pangeran Chen kemudian tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, "Saudara Lin, pertempuran semalam akan sekali lagi membuatmu terkenal di seluruh dunia. 11 dari 12 asura istana iblis 9 neter tewas di tanganmu, dan kau juga menangkap iblis pemeluk bulan." Mata Lin Bai berbinar, dan dia berseru, "Yang mulia mengetahui berita itu begitu cepat." Pangeran Chen terkekeh, "Saudara Lin, jangan lupa, aku sekarang mengendalikan divisi Zhaoxing, dan aku tahu semua yang terjadi di dalam dan di luar ibu kota. Aku tahu semua yang terjadi di Jalan Aki semalam." Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu, Yang Mulia seharusnya juga tahu tentang situasi di Akademi Bailu, bukan?" Pangeran Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Pertempuran di sana juga sudah berakhir, dan Istana Iblis 9 Neter mengalami kekalahan telak." Dia menjelaskan secara rinci, "Setelah kau bergerak di Jalan Aki tadi malam, sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter, yang dipersenjatai dengan token akses Akademi Bailu, secara paksa merobek celah di susunan sihir, dan ribuan pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai menerobos masuk ke Akademi Bailu. Selain 1000 pendekar tingkat buah Dao Tai, ada lebih dari 50 pendekar tingkat buah Dao Daluo, dan lebih dari 10 pendekar tingkat buah Dao Hunyuan secara bersamaan bergabung dalam pertempuran, menyerbu menuju Gua Penekan Iblis. Pada akhirnya, Akademi Bailu mengumpulkan semua muridnya untuk melafalkan lagu Ki Kebenaran, mengaktifkan susunan Ki Kebenaran Penghancur Langit, memusnahkan sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter yang telah menyusup ke Akademi Bailu dalam satu serangan. Adapun para pendekar yang bergegas ke Gua Penekan Iblis, mereka semua dibunuh oleh Dekan Akademi Bailu Xiao Changsheng dan para pendekar Legiun Naga Ungu.
Sisa-sisa ini terbunuh atau ditangkap, tidak ada yang lolos. Selanjutnya, Purgatorium Divisi Zhaoxing akan menjadi sangat ramai. Yang Mulia Pangeran Chen tersenyum dan menuangkan 2 cangkir teh, memberikan satu kepada Lin Bai sementara ia sendiri meminum yang lainnya. Lin Bai berseru kaget, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Araiki kebenaran pembalikan langit dan bumi akan diaktifkan. Yang Mulia Pangeran Chen tersenyum dan berkata, Saudara Lin, apakah kau tidak mengerti? Mengaktifkan arai ini terutama untuk memamerkan kekuatan kita. Araiki kebenaran pembalikan langit dan bumi belum diaktifkan selama bertahun-tahun, dan banyak seniman bela diri di alam iblis telah melupakan kekuatannya. Mengaktifkannya sekarang adalah tindakan terbaik. Lin Bai sangat setuju dan mengangguk berulang kali. Meskipun kedua peristiwa di daerah Jalan Aki Kota Barat dan Akademi Rusa Putih dilakukan secara rahasia, tidak ada yang bisa disembunyikan selamanya. Dalam 2 atau 3 hari, kedua peristiwa ini akan menyebar seperti api di seluruh ibu kota, kerajaan Chu, dan bahkan wilayah timur alam iblis. Selain itu, dengan berkumpulnya putra dan putri suci dari semua sekte teratas di alam iblis di ibu kota, pilihan Akademi Rusa Putih untuk mengaktifkan Araiki kebenaran pembalikan langit dan bumi pada saat ini juga berfungsi sebagai peringatan bagi yang lain. Dengan selesainya masalah ini, diperkirakan untuk waktu yang lama, tidak akan ada yang berani menginginkan Akademi Rusa Putih lagi. Lagi pula, ribuan pendekar bela diri tingkat buah Dao Taiyi, lebih dari 50 pendekar bela diri tingkat buah Dao Daluo, dan beberapa pendekar bela diri tingkat buah Dao Hunyuan, sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter, semuanya telah binasa di Akademi Rusa Putih. Bagaimana mungkin orang lain berani menyimpan pikiran yang tidak pantas? Pangeran Chen berkata, sekarang masalah ini telah selesai, Saudara Lin, silakan kembali dan beristirahat. Setelah iblis pengamat bulan mengaku di divisi Zhaoxing, saya akan pergi ke istana untuk menemui Kaisar Chu. Kaisar Chu pasti akan memberi penghargaan kepada Saudara Lin nanti. Lin Bai membungkuk dan pergi, kembali ke istana Sekte Tianshui bersama Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, dan yang lainnya. Benar saja, menjelang siang hari itu, berita tentang peristiwa di Jalan Aki dan Akademi Rusa Putih malam sebelumnya telah menyebar ke seluruh ibu kota Chu. Divisi Zhaoxing telah mengerahkan pasukan besar untuk mengepung dan menekan sisa-sisa jalur iblis di Jalan Aki, sementara sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter menyerang Akademi Rusa Putih, dan Araiki kebenaran agung langit dan bumi terbalik muncul kembali di dunia. Setelah meninggalkan divisi Zhaoxing, Lin Bai menyuruh Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya untuk kembali ke Istana Sekte Tianshui terlebih dahulu, sementara dia menuju ke Aula Serikat tempat Kota Tujuh Absolut berada. Melewati jalanan yang ramai, tepat ketika dia mencapai bagian depan Aula Serikat Kota Tujuh Absolut, Lin Bai melihat kereta yang sangat mewah ditarik rusa terparkir di depannya. Saudara Lin, aku sudah lama menunggumu. Merasakan kedatangan Lin Bai, tirai kereta terbuka, memperlihatkan wajah Chen Yule, yang tersenyum pada Lin Bai. Masuk dulu. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, lalu melangkah masuk ke dalam kereta, di mana ia melihat kereta itu sudah penuh dengan pendekar bela diri. Di antara mereka ada Yi Heze, Putra Suci Sekte Pedang Dingtian, Meng Qinxian, Putra Suci Sekte Fantian, Nisang, Putra Suci Sekte Baitian, Lu Qingjun, Putra Suci Kota Tujuh Absolut, dan saudara perempuannya Lu Lingjun, Chen Yule, Putra Suci Keluarga Chen, dan bibinya Chen Yun, dan Lin Bai sendiri. Chen Yule terkekeh, aku sudah memesan jamuan makan di Sensian Lou. Malam ini, kami bertekad untuk minum sampai mabuk. Saat ia berbicara, kereta yang ditarik rusa perlahan berangkat dari penginapan Kota Tujuh Absolut dan tiba di Sensian Lou, salah satu restoran paling mewah di ibu kota. Mengingat status Chen Yule di ibu kota, ruang pribadi yang disiapkan oleh Sensian Lou tentu saja yang terbaik di seluruh tempat itu. Atas pengaturan khusus Chen Yule, Sensian Lou juga mengirimkan lebih dari 50 guci anggur berkualitas ke ruang pribadi tersebut. Di dalam, suasana hati Lu Qingjun sangat muram. Ia duduk di kursinya, minum dalam diam, dan sedikit bicara. Adik perempuannya, Lu Lingjun, berwajah pucat dan berlinang air mata, kedua saudara kandung itu tampak tak sanggup melupakan keadaan Lu Sulin.